Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Rahayu, Rahayu dan Rahayu. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bapeda DPD Provinsi Bali yang sudah hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Biro Hukum Provinsi Bali. Yang saya hormati perwakilan dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Yang saya hormati pula dari Ketua MDA Provinsi Bali, Brida Provinsi Bali. Itu pula yang saya hormati dari analis kebijakan, juga Ketua Asita Bali, Ketua HPI Provinsi Bali, akademisi dan praktisi pariwisata, beserta mahasiswa Universitas Ngurah Rai yang telah hadir pada acara sidang Bapeda pada pagi hari ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Rahayu, Rahayu dan Rahayu. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bapeda DPD Provinsi Bali yang sudah hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Biro Hukum Provinsi Bali. Yang saya hormati perwakilan dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Yang saya hormati pula dari Ketua MDA Provinsi Bali, Brida Provinsi Bali. Itu pula yang saya hormati dari analis kebijakan, juga Ketua Asita Bali, Ketua HPI Provinsi Bali, akademisi dan praktisi pariwisata, beserta mahasiswa Universitas Ngurah Rai yang telah hadir pada acara sidang Bapeda pada pagi hari ini. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan paripurna terkait dengan pembahasan rancangan peraturan daerah Bali mengenai penguatan sistem keamanan pariwisata berbasis kearifan lokal. Jadi dari paripurna saya mimpin langsung Ketua DPD Provinsi Bali dalam rapat Bapeda ini untuk melakukan pembahasan, di mana sudah ada naskah akademis yang sudah dibantu dari tim penyusun dari Universitas Ngurah Rai terkait dengan permasalahan penguatan sistem keamanan pariwisata berbasis kearifan lokal. Jadi tujuan dari penguatan sistem ini adalah bagaimana sistem keamanan berbasis kearifan lokal di Bali bisa kita terapkan, karena selama ini telah terjadi fikih terkait dengan bagaimana pariwisata di Bali membutuhkan keamanan yang melibatkan potensi lokal, baik yang berbasis di desa adat yang nantinya bisa berkoordinasi dengan keamanan daripada kepolisian Republik Indonesia. Nah, terkait dengan masalah ini kami persilahkan dulu dari akademisi atau tim penyusun untuk menyampaikan naskah akademik yang bisa disampaikan, sehingga nanti kami mohon dari Biro Hukum untuk bisa melakukan pengkajian, atau mungkin dari tim penyusun sudah ada koordinasi dengan tim Biro Hukum, sehingga tim Biro Hukum bisa menyampaikan terkait dengan daftar isi atau isi daripada naskah akademik dari rancangan Bapeda atau rancangan Bapeda yang sudah kita antarkan pada sidang paripurna sebelumnya. Kami persilahkan sebelum kami serahkan kepada tim menyusun, kalau ada yang mau disampaikan nanti kita serahkan ke Biro Hukum. Dari Ketua Bapeda yang hadir pada hari ini, apa ada yang mau disampaikan atau langsung saja kita berikan kepada Biro Hukum untuk menjelaskan terkait dengan isi naskah akademik yang disampaikan pada hari ini.
Silakan dari Ketua Bapeda ada yang mau disampaikan. Om Swastiastu. Selamat pagi. Saya dari anggota Bapeda menghadiri acara pada pagi ini tentang rancangan peraturan daerah Provinsi Bali terkait dengan penguatan sistem keamanan pariwisata berbasis kearifan lokal. Dari saya akan mengikuti kegiatan ini dan belum ada masukan terkait dari penyusunan ini. Saya akan serahkan kepada akademisi dan praktisi pariwisata. Saya persilakan. Baik, terima kasih Om Swastiastu. Yang saya dari akademisi praktisi terkait dengan pariwisata, dan juga di sini izin saya menyampaikan terkait dengan naskah akademik yang disusun. Jadi berdasarkan dengan kita juga disuruh ke lapangan, dan karena kami dari pihak akademisi kita juga menggabungkan dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pariwisata, dan juga di sini kita juga mencantumkan terkait dengan beberapa seperti kajian teoritis, kemudian juga dengan pendukung-pendukung lainnya seperti data-data pariwisata, dan juga bagaimana susunan ataupun dari susunan dengan alur dana pariwisata dan seterusnya. Dan kemudian di sini perlu ditekankan bahwa sebetulnya dengan permasalahan pariwisata ini yang perlu kita perdalamnya adalah bagaimana dari segi eksplorasi pariwisata itu dengan kebudayaan yang ada di Bali. Jadi tidak hanya kalau menurut kami dari pandangan akademisi bahwa sebetulnya pariwisata tidak boleh dilupakan berdasarkan dengan kebudayaan Bali, ataupun dalam artian pariwisata juga harus terkait atau mengikat dengan kebudayaan yang ada di Bali. Jadi berdasarkan yang ada di naskah akademik kami itu kami Bali itu harus mempunyai memberikan pemanfaatan saling keterkaitan seperti itu. Dan juga pada naskah akademik ini sebetulnya pada poinnya adalah pariwisata itu tidak hanya kita menjual ataupun memperlihatkan bagaimana sih kalau pariwisata di Bali itu. Artinya tidak hanya memamerkan keindahan, tapi juga memberikan makna atau nilai-nilai kebudayaan yang ada di Bali. Dan sebetulnya dari segi pariwisata itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan citra Bali dan juga citra kebudayaan Bali. Sekaligus ini juga bisa menjadi strategi untuk tetap melestarikan kebudayaan Bali agar tidak hilang untuk seterusnya di masa akan datang. Seperti itu. Dan juga di sini bahwasannya adalah sebelumnya kami tidak akan menjelaskan secara teoritis saja, entah pendapat ahli atau sebagainya, tapi karena menurut kami adalah sebetulnya adalah bagaimana kita mengimplementasikan dari naskah akademik ini untuk pariwisata Bali. Dan kemudian pada kemudian kita melihat di sini adalah bahwa di Bali itu sudah banyak sekali adanya turis-turis mancanegara yang datang ke Bali, yang dimana ini menandakan bahwasanya pariwisata Bali ini perlu adanya pembenahan, yang dimana dalam tanda kutip pembenahan ini adalah membenahi bagaimana sistematika para pemangku kebijakan ataupun pemangku pemilik destinasi wisata untuk bisa meminimalisir adanya kecelakaan yang tidak ingin kita inginkan pada daerah pariwisata. Yang kedua adalah bagaimana pemangku kebijakan ini untuk bisa menjaga nama baik Bali, walaupun turis-turis ataupun masyarakat mancanegara yang datang ke Bali dan berkunjung ke Bali, mereka juga harus tetap mematuhi dan juga menegakkan kebudayaan yang ada di Bali. Tidak hanya sekedar mereka datang dan kemudian hanya menikmati keindahan pariwisata Bali, keberagaman kebudayaan Bali, seperti itu. Dan juga di sini kami memperhatikan juga kondisi hukum terkait dengan pariwisata yang ada di Bali, yang dimana hukum yang ada mengenai pariwisata itu juga harus diperhatikan apa peraturan yang perlu dijaga terkait dengan pariwisata. Kenapa? Karena dengan adanya hukum yang ketat, hukum yang teratur, itu bisa menciptakan suasana pariwisata ataupun sistematika pariwisata yang lebih baik lagi.
Mungkin itu sedikit poin dari naskah akademik dari kami, dari pihak akademisi pariwisata. Mungkin langsung saya lanjutkan ke pihak analisis kebijakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi berdasarkan kajian naskah akademik ini, Bali masih menghadapi tantangan serius dalam aspek keamanan wisata, meskipun secara kuantitatif angka kriminalitas menurun pasca pandemi. Namun rasa aman wisatawan belum optimal. Salah satu poin menarik adalah bagaimana kearifan lokal seperti pecalang, desa adat, dan upacara penyucian wilayah bisa menjadi bagian dari sistem keamanan terpadu. Jadi ini merupakan pendekatan khas Bali yang patut diinstitusionalisasi ke dalam regulasi daerah. Terima kasih. Terima kasih ya dari tim penyusun naskah akademik, dari akademisi dan praktisi pariwisata dari Universitas Ngurah Rai dan juga naskah kebijakan terkait dengan rancangan peraturan daerah kita yang tentang penguatan sistem keamanan pariwisata berbasis kearifan lokal. Jadi sebelum saya serahkan ke Biro Hukum, saya berikan waktu untuk moderator juga untuk mengatur jalannya rapat pada hari ini. Silakan Pak Moderator. Om Swastiastu. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Ketua DPRD Provinsi Bali, anggota Bapemda, Ketua MDA, Biro Hukum Provinsi Bali, praktisi, Ketua Asita, dan teman-teman mahasiswa yang lainnya. Jadi di sini pada agenda hari ini adalah bagaimana pembahasan tentang naskah akademik yang berkaitan dengan rancangan peraturan daerah Provinsi Bali, yang dimana itu tentang penguatan sistem keamanan pariwisata berbasis kearifan lokal. Jadi pada agenda ini itu lebih banyak diberikan masukan dari praktisi ataupun akademisi. Nah, mungkin nanti berkaitan dengan bagaimana perda ini bisa muncul itu karena kita melihat dari Perda nomor 6 tahun 2023 tentang penguatan wisatawan di Provinsi Bali. Nah, ini kan sebagai penguatan bagaimana di samping kita melakukan penguatan terhadap wisatawan, kita juga harus memanfaatkan peran serta dari desa adat. Karena selama ini yang menjaga pariwisata kita di Bali itu adalah yang lebih banyak desa adat, tetapi kehadiran pemerintah dalam menjaga kekuatan desa adat sebagai fondasi utama dalam menjaga pariwisata kita itu belum benar-benar maksimal. Jadi harapan kami nanti mungkin munculnya rancangan peraturan daerah ini sebagai upaya nanti yang pertama itu adalah bagaimana memperkuat kekuatan desa adat sebagai fondasi utama dalam menjaga pariwisata. Dan berkaitan dengan dasar hukumnya, itu adalah yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 tentang pariwisataan. Terus yang kedua Undang-Undang Provinsi Bali Nomor 15 tahun 2023. Terus yang berikutnya itu adalah Perda Provinsi Bali Nomor 6 tahun 2023 tentang penguatan wisatawan. Untuk selanjutnya mungkin agenda itu akan kami serahkan sepenuhnya kepada anggota DPRD Provinsi Bali untuk bisa dibahas lebih lanjut pada sidang paripurna dan juga mendapat masukan dari teman-teman fraksi ataupun teman-teman komisi serta teman-teman dari badan pembuat peraturan daerah Provinsi Bali, dan juga melibatkan stakeholder terkait yang berkaitan dengan naskah ataupun penyusunan naskah akademik ini agar nanti apa yang menjadi harapan kita berkaitan dengan pariwisata kita di Bali itu bisa tercapai dengan baik, terutama dengan penguatan desa adat di Provinsi Bali. Mungkin untuk waktu dan tempat selanjutnya kita serahkan kepada Bapak Ketua DPRD. Terima kasih. Oke, terima kasih moderator. Jadi sudah disampaikan dengan sangat jelas ya terkait dengan bagaimana rancangan Perda Provinsi Bali atau Perda Provinsi Bali ini dibuat terkait dengan penguatan sistem keamanan pariwisata berbasis kearifan lokal. Jadi sebelum saya melanjutkan pembahasan terkait dengan naskah akademik dulu, karena ini kita bahas dulu naskah akademik, baru kemudian
terkait dengan isi rancangan Ranperda Provinsi Bali tentang penguatan sistem keamanan berbasis keamanan pariwisata berbasis kearifan lokal. Jadi sebelum saya berikan waktu kepada Biro Hukum, teman-teman dari Bang Perda, Bu Ketua Perda dan anggota Perda, apa naskahnya yang sudah dibagikan. Jadi karena kalau belum dibagikan ya nggak bisa kita lanjutkan ini. Karena apa? Kita harus pelajari dulu naskahnya sehingga nanti Bapak Ibu teman-teman anggota DPRD yang berhormat bisa akan memberikan masukan-masukan sesuai dengan keinginan dan karena masalah Perda Provinsi Bali terkait dengan penguatan sistem keamanan pariwisata berbasis lokal, kearifan lokal itu sangat penting. Tadi sudah disampaikan oleh moderator, salah satu ini turunan ya, yang harus kita, bukan turunan, tapi yang harus kita buat terkait dengan Undang-Undang Nomor 15 Provinsi Bali. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Provinsi Bali ada dua tertuang maksud tujuan. Yang pertama, bagaimana kita melestarikan budaya Bali di mana di sana ada perintah dalam undang-undang tersebut agar pemerintah pusat memberikan pendanaan untuk menjaga budaya dan juga subak Bali. Itu pertama. Yang kedua, ada juga perintah di sana di undang-undang itu di mana Provinsi Bali diberikan hak untuk melakukan pungutan dalam upaya melestarikan dan bagaimana pariwisata Bali ini bisa terkelola dengan baik. Jadi di sana bisa kita dananya ini lumayan karena diberikan hak ke Provinsi Bali untuk mengelola ini. Jadi bisa $100 dengan jumlah wisatawan yang hadir itu bisa dananya kalau bayangkan saja 9 juta wisatawan bisa menghasilkan hampir 1 triliun rupiah yang kita hasilkan. Nah mungkin itu ya kalau sudah dipahami oleh teman-teman DPRD, saya serahkan waktunya kepada Biro Hukum Provinsi Bali. Silakan Bapak Kepala Biro untuk menyampaikan terkait dengan akademik yang sudah disampaikan oleh tim penyusun. Terima kasih. Ketua DPRD Provinsi Bali yang terhormat, anggota Bapak Pemda Provinsi Bali, Ketua MDA Provinsi Bali, Brida Provinsi Bali dari akademis dan Ketua Asista Bali serta analis kebijakan mahasiswa dan peserta semuanya. Yang dari dokumen naskah, baru naskah rancangan peraturan daerah Provinsi Bali tentang penguatan sistem keamanan berbasis kearifan lokal. Nah, dari segi legal standingnya, kedudukan hukumnya, bahwa rancangan Perda ini memiliki dasar hukum yang kuat dan relevan. Kami sudah lihat, yaitu sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya di pasal 28 ayat 1 huruf A dan angka 4, bahwa memberi ruang pendapatan lain-lain asli daerah yang sah itu dari pendapatan pariwisata. Ini juga sudah masuk dan untuk di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 junto itu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 ini juga sudah dijadikan pedoman penyusunan MA dan Perdanya. Tapi memang ada catatan penting di sini dari naskah ini bahwa karena pemungutan bagi wisata asing tidak diatur dalam Undang-Undang 28 tahun 2009 dan mungkin sekarang Undang-Undang 28 itu sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang KPD. Nah, maka digunakan mungkin basis hukum lainnya, lain-lain yang sah yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Kajian akademis pada disampaikan ya dari sosiologis, yaitu filosofis dan yuridis juga disampaikan, dasar-dasar hukumnya jelas sudah disampaikan oleh Bapak Karhiro Hukum Provinsi Bali. Silakan
kita berikan kepada MDA ya, karena ini adalah terkait dengan penguatan sistem adat, di mana kita ingin menggerakkan keamanan daripada adat untuk bersinergitas nantinya, dan kita atur dalam perda ini. Silakan dari Pak Ketua MDA Provinsi Bali untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan kajian akademis rancangan peraturan daerah Provinsi Bali tentang penguatan sistem keamanan peserta berbasis kearifan lokal. Silakan Pak Ketua MDA, waktu saya persilahkan. Om Swastiastu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Perkenalkan, saya dari Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Terkait dengan naskah akademik penguatan sistem keamanan wisata berbasis kearifan lokal, bahkan sangat melekat dengan budaya kita. Dan hal ini juga sejalan dari Perda Provinsi Bali, yaitu nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat, di mana desa adat itu diberikan kewenangan menjaga keamanan, ketertiban, dan juga nilai budaya-budaya yang ada di Bali ini. Dan juga Majelis Desa Adat sangat menyambut baik terkait dengan gagasan sistem yang memang keamanan ini kita akan bersinergi dengan pihak-pihak terkait atas hal tersebut berdasarkan secara hukum, dan juga bagaimana peran pecalang yang bersinergi juga dengan dari pihak kepolisian, dari pihak TNI juga. Namun nantinya agar tidak saling tumpang tindih antara peran-peran mereka di lapangan, baik di pihak sosial maupun budaya yang ada. Nah, untuk selanjutnya desa adat sendiri itu memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi dari masyarakat lokal maupun wisatawan yang ada yang berkunjung khususnya ke pulau kita, Pulau Bali, karena memang nilai-nilai yang dijunjung itu nilai keharmonisan antara masyarakat dan juga wisatawan. Jadinya kita harus memang benar-benar lebih mengedepankan hal yang sampaikan tadi. Dan juga terima kasih sudah melibatkan kami selaku Majelis Desa Adat yang ada di Provinsi Bali dalam proses penyusunan ini, nantinya ke depan agar selalu tetap menjunjung tinggi nilai keharmonisan yang seperti yang sampaikan tadi. Mungkin itu saja yang dapat yang sampaikan. Kami tutup dengan Pranama Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih dari Ketua MDA Provinsi Bali. Tadi memang betul yang disampaikan, kita sangat membutuhkan sistem keamanan pariwisata berbasis lokal. Jadi peran desa adat menjaga pariwisata, bagaimana kita bisa memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada pariwisata, itu sangat penting. Jadi kolaborasi antara sistem keamanan nasional dengan sistem keamanan adat ini yang dibutuhkan. Cuman selama ini belum ada perda yang memayung mereka, bagaimana mereka mempunyai kekuatan hukum dalam menjaga Bali ini. Data yang kami dapatkan dari teman-teman dari DPRD Provinsi Bali, bahwa sistem keamanan adat ini sangat dipercaya, di mana pecalang lebih dipercaya. Ini off the record ya, artinya pecalang ternyata jauh dipercaya daripada sistem keamanan nasional, sehingga mereka harus mempunyai tempat di Provinsi Bali bagaimana menjaga dan melindungi pariwisata agar pariwisata bisa nyaman di Bali, karena kita hidup dari pariwisata. Tidak ada di dunia manapun, belahan dunia manapun, pariwisata yang berbasiskan seni dan budaya. Budaya kita yang ada di luar lah yang menyebabkan pariwisata datang ke sini, bukan karena view, bukan karena fauna dan yang lain. Nah, sehingga sistem keamanan berbasis lokal untuk pariwisata di Bali ini sangat dibutuhkan. Nah, itu mungkin yang saya sampaikan. Saya persilahkan ya sekarang kepada Berita Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk memberikan pendapatnya, karena ini sangat penting. Anda bisa menyampaikan tentang riset, kenapa perda ini sangat dibutuhkan untuk menjaga Bali agar bisa lebih nyaman bagi pariwisata, sehingga pertumbuhan pariwisata ke depannya bisa lebih maksimal dan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat Bali. Silakan Bu Brida menyampaikan terkait dengan riset dan risetnya terkait dengan masalah rancangan perda penguatan sistem keamanan pariwisata berbasis kearifan lokal. Silakan Bu. Baik, dari
rancangan peraturan daerah Provinsi Bali tentang penguatan sistem keamanan pariwisata berbasis kearifan lokal. Ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama mengenai urgensi regulasi. Dari Brida menilai bahwa penguatan sistem keamanan pariwisata berbasis kearifan lokal merupakan kebutuhan yang besar. Mengingat sektor pariwisata adalah tulang punggung perekonomian Bali, di mana sekaligus akan menegaskan pentingnya bagaimana menciptakan rasa aman bagi wisatawan sebagai salah satu faktor penentu daya saing destinasi yang ada di Bali. Catatan yang kedua yaitu peran desa adat dan pecalang. Dari Brida sangat mengapresiasi penguatan peran desa adat dan pecalang dalam sistem keamanan pariwisata. Posisi kebudayaan Bali yang dikelola masyarakat adat memang memerlukan perlindungan yang sistematis. Pengakuan terhadap kontribusi desa adat yang selama ini memikul biaya pelestarian budaya senilai 4 triliun per tahun merupakan langkah adil dan selaras dengan prinsip keadilan sosial. Yang ketiga, mengenai pungutan wisatawan asing, di mana ada rencana pungutan yang 150.000 per wisatawan asing dinilai rasional dan selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023. Namun Brida mengingatkan perlu kajian ilmiah terkait hal tersebut, yaitu dampak kebijakan terhadap daya saing pariwisata di mata wisatawan internasional. Yang kedua, mekanisme pemungutan yang sederhana dan terintegrasi dengan sistem digital guna menghindari kebingungan wisatawan. Yang ketiga, skema distribusi hasil pungutan agar benar-benar memberikan manfaat nyata ke desa adat dan lingkungan. Kemudian terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, Brida menekankan bahwa pengelolaan dana pungutan wajib berbasis prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kemudian mengenai sinergi formal dan tradisional, pendekatan sinergi antara aparat keamanan formal dan pecalang merupakan terobosan strategis. Namun model ini diyakini dapat meningkatkan efektivitas pengamanan, terutama dalam merespon dinamika risiko keamanan yang bersifat multidimensional. Selanjutnya, Brida juga menyarankan agar menyusun raperda yang dilengkapi terkait analisa risiko yang lebih mendalam terhadap potensi keberatan wisatawan atas pungutan, yang kemudian rencana mitigasi dampak negatif yang mungkin timbul, misalnya terjadi penurunan kunjungan akibat kebijakan baru, kajian teknologi digital untuk mendukung pemungutan dan pengawasan dan pelaporan dana pungutan. Nah, secara keseluruhan kami dari Brida Provinsi Bali mendukung arah kebijakan raperda ini karena selaras dengan semangat pelestarian budaya, keamanan pariwisata, serta kemandirian ekonomi daerah. Brida siap memberikan dukungan riset dan inovasi untuk memperkuat implementasi dari raperda ini ke depannya. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Raperda tentang penguatan sistem keamanan pariwisata berbasis kearifan lokal. Ini kita pahami dulu naskah akademik ini dulu, yang kita harus pahami bagaimana maksud dan tujuannya. Tadi saya sampaikan sedikit terkait dengan penyusunan naskah akademik terkait dengan rancangan peraturan daerah Provinsi Bali tentang penguatan sistem keamanan pariwisata berbasis kearifan lokal. Tujuan dari rancangan perda ini adalah untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi wisatawan, baik secara fisik, sosial maupun kultural. Yang kedua, meningkatkan peran aktif desa adat dan pecalang. Nih, saya garis bawahi ya, teman-teman dari anggota DPD Provinsi Bali, khususnya Perda, agar bisa kita sampaikan kepada teman-teman DPD, karena bagaimanapun raperda ini harus dulu disetujui oleh teman-teman DPD. Dari Perda kita akan melakukan sidang paripurna internal, memberikan keyakinan kepada teman-teman DPD Provinsi Bali bahwa perda ini sangat dibutuhkan. Jadi intinya meningkatkan peran aktif desa adat dan pecalang dalam sistem keamanan pariwisata. Ketiga, membangun sistem informasi dan peringatan dini yang terintegrasi.
Selanjutnya, meningkatkan literasi keamanan kepada pelaku usaha dan wisatawan. Yang kelima, meningkatkan citra Bali sebagai destinasi pariwisata yang aman dan berbudaya. Jadi demikian dulu. Terima kasih sekali lagi dari Brida. Kalau memang tidak ada masukan atau pertanyaan dulu dari teman-teman Bapemperda, Badan Pembuat Peraturan Daerah DPD Provinsi Bali, kami berikan waktu kepada Ketua Asita ya dulu ya, Asosiasi Pariwisata Bali. Travel Agent. Saya berikan waktu kepada Ketua Asita, Asosiasi Travel Agent Bali, untuk memberikan pendapat terkait dengan kajian akademis dan rencana peraturan daerah ini dibuat terkait dengan penguatan sistem keamanan pariwisata berbasis kearifan lokal. Jadi silakan Ibu Ketua berikan pendapat masuk kepada kami, sehingga mungkin saja nanti dari tim penyusun nanti tolong catat sehingga nantinya bisa menjadi masukan di naskah akademik yang setelah Anda buat. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Rahayu, rahayu. Yang terhormat Bapak Ketua WPRD Provinsi Bali, Ibu Bapemperda Provinsi Bali, dan juga Bapak Ibu lainnya yang ada di ruangan ini, terutama juga dari Universitas Ngurah Rai yang sudah menyusun naskah akademik untuk Ranperda tentang penguatan sistem keamanan pariwisata berbasis kearifan lokal. Baik, saya menyambung dari pihak Brida tadi ya, dari Brida Provinsi Bali mengenai PWA. Jadi pada dasarnya pariwisata Bali itu adalah berbasis budaya, dan itu sudah diatur di Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Nah, di peraturan ini adalah bertujuan untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan Bali sebagai daya tarik utama pariwisata, serta memastikan penyelenggaraan kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan. Jadi mengacu dari peraturan daerah ini adalah menjadi payung hukum bagi pemerintah Provinsi Bali dan pemangku kepentingan untuk menetapkan standar dalam berbagai aspek pariwisata, termasuk destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan. Jadi beberapa poin penting dalam peraturan daerah tersebut itu adalah meliputi yang pertama pariwisata budaya Bali, bagaimana pariwisata yang berlandaskan pada kebudayaan Bali yang dijiwai oleh filosofi Trihita Karana dan kearifan lokal. Nah, terus standar penyelenggaraannya juga, bagaimana peraturan ini menetapkan standar untuk memastikan kualitas destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan dalam pariwisata budaya Bali. Dan tujuannya adalah untuk melindungi adat, tradisi, seni budaya, serta kearifan lokal masyarakat Bali. Nah, bagaimana peran masyarakat di sini? Masyarakat memiliki peran aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan peraturan daerah ini. Dan Provinsi Bali, sebagai pemerintah Provinsi Bali, harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Nah, kami dari pihak Asita Bali sebagai penyelenggara travel agent, destination manajemen ya. Jadi kita ingin menanyakan kepada pemerintah Provinsi Bali terkait dengan pendapatan dan pungutan wisatawan asing atau PWA yang tadi juga dijelaskan oleh Ibu dari Brida. Nah, itu PWA tersebut kan pada dasarnya digunakan untuk melindungi budaya dan lingkungan alam Bali serta meningkatkan kualitas pariwisata. Nah, sekarang bagaimana retribusi tersebut dilakukan dan peruntukan apa? Nah, itu yang harus kita bahas juga. Apakah ini bisa untuk melindungi pariwisata dan adat budaya di Bali? Karena kita kan tahu sendiri bahwa di Bali budayanya sangat kental, tetapi kita juga sebagai manusia sangat dinamis ya, harus bekerja,
menghasilkan uang, berpendapatan. Nah, sedangkan masyarakat kita itu dituntut juga untuk menjaga dan melestarikan budaya Bali. Nah, kita di sini akan bahas juga, semoga dari pihak DPRD Provinsi Bali bisa menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah Provinsi Bali sebagai penyelenggara eksekutif. Apakah bisa dianggarkan dari PWA tersebut untuk menjaga adat dari masyarakat Bali, misalnya memberikan insentif kepada masyarakat Bali melalui banjar-banjar yang sudah yang aktif melakukan adat istiadat sehari-harinya. Jadi kami dari Asita Bali ingin menyampaikan hal tersebut, semoga didengarkan oleh badan eksekutif dan legislatif di Provinsi Bali ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang. Oke, terima kasih Bu Ketua Asita Bali dari Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia. Jadi apapun yang disampaikan oleh Ibu Ketua tadi ini kan kita menyerap aspirasi tentang perwisataan yang ada di Provinsi Bali. Bagaimana kita bisa memberikan rasa nyaman dan aman kepada wisatawan sehingga nantinya bisa meningkatkan kunjungan wisata yang ada di Bali. Jadi disampaikan tadi juga terkait dengan masalah pengunjung wisatawan asing, apakah bisa diberikan kepada desa adat, banyak adat dalam rangka pelestarian adat yang ada di Bali. Jadi sudah diatur dalam Pemda Provinsi Bali nomor 6 2023 tentang pungutan wisatawan asing. Jadi di sini sudah diatur, Perda ini mengatur kewajiban wisatawan asing untuk bayar pungut yang akan digunakan untuk perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali. Begitu Bu ya. Jadi Perda ini telah disahkan mulai berlaku meskipun ada rencana revisi, karena meskipun Perda ini sudah diberlakukan karena ini adalah isi yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 15/2023 di mana kita berikan hak untuk mengatur melakukan pungutan wisatawan dalam rangka pelestarian seni dan budaya Bali. Jadi itu tidak masalah. Jadi intinya memang kita arahkan semuanya pungutan itu kita arahkan untuk pelestarian seni dan budaya, bagaimana menjaga adat dan desa adat, baik itu banyak adatnya, baik itu subaknya dan juga alam Bali, sehingga bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan. Jadi nanti masukan yang disampaikan penting Bu. Jadi apakah ini sudah berjalan sesuai dengan rule, sesuai dengan perda yang sudah ada. Biasanya kita bikin perda tapi belum bisa berjalan. Banyak perda yang sudah dibikin tetapi pergubnya belum ada. Yang ini yang jadi masalah. Ngapain kita bikin perda, ternyata pergub peraturan pelaksanaan tidak berjalan, sehingga ini yang kita dorong. Nanti kita akan koordinasikan dengan Bapak Gubernur bagaimana perda ini bisa berjalan sehingga apa yang menjadi perintah daripada Perda nomor 6 tentang pungut peserta Bali untuk pelestarian seni dan budaya yang ada di Bali bisa dimaksimalkan. Mungkin itu ya. Jadi yang terakhir saya berikan kepada mahasiswa Universitas Ngurah Rai. Jadi ini masukan dari mahasiswa sangat penting. Jadi seperti publik lah. Karena apakah perda ini bisa berjalan sesuai dengan aspirasi kan seperti itu. Jadi perda ini kan sesuai dan disampaikan tadi adalah untuk untuk melengkapi kekosongan hukum itu, biar ada yang mengatur bagaimana peran keamanan karib lokal bisa ada payung hukumnya. Silakan dari mahasiswa Universitas Ngurah Rai ada yang menyampaikan, silakan, waktu saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Pimpinan Sidang yang diberikan kepada kami. Kami mewakili mahasiswa pasca sarjana Universitas Ngurah Rai. Dalam sidang ini banyak hal yang sudah dibicarakan. Kami sebagai mahasiswa tentu sudah pasti akan setuju dan akan mengawal rancangan penguatan sistem keamanan pariwisata berdasarkan kearifan lokal. Tapi ada beberapa hal yang harus kami berikan masukan. Dalam hal ini tentu untuk
keamanan kearifan lokal ini SDM-nya seharusnya setidaknya dia menguasai dari segi bahasa, dari tata kedisiplinan, tata krama, itu harus dimiliki. Mohon nanti dimasukkan dalam ini, mungkin akan ada seperti binte untuk beliau. Nah, dan juga mohon nanti dalam rancangan ini dimasukkan kesejahteraannya juga mohon diperhatikan. Selain itu, karena kan di Bali kan ada sistem pecalang ini kebanyakan sukarela, artinya dia bekerja dengan sukarela. Nah, mungkin bisa dimasukkan di sana, mungkin ada insentif atau untuk kesejahteraan beliau. Mungkin cuma segitu yang kami bisa berikan masukan. Terima kasih. Rapat tentang rancangan peraturan daerah Provinsi Bali tentang penguatan sistem keamanan peserta berbasis kearifan lokal, khususnya membahas akademik dulu ya, naskah akademik. Kami minta kepada tim penyusun, akademisi dan praktisi pariwisata untuk memasukkan, karena penting tadi yang disampaikan oleh para pelaku pariwisata, dan itu juga disampaikan dari mahasiswa Universitas Ngarai untuk menambah bukan menambah, tapi untuk meningkatkan kualitas SDM. Ya, ini tantangan dan peluangnya. Ini kan tantangannya, bagaimana terjadi overtourism kita bisa mengendalikan, dan itu peningkatan SDM, peran masyarakat lokal dan kerjasama. Nah, ini mohon kepada tim penyusun dimasukkan untuk ada perbaikan di naskah akademik. Jadi mungkin itu ya, tadi saya sampaikan. Saya kira itu dulu. Jadi pertemuan kita pada hari ini terkait dengan naskah akademik terkait dengan rancangan peraturan daerah Provinsi Bali tentang penguatan sistem keamanan peserta berbasis kearifan lokal. Jadi dari anggota Bapeda, Bu Ketua dan anggota mungkin ada yang disampaikan sebelum saya tutup hari ini pertemuannya. Cukup ya? Ya cukup. Kalau cukup, silakan tim moderator ya untuk sebelum ke moderator saya mohon kepada tim Oke, saya sebelum tutup dari tim sekretariatan kami mohon itu dicatat semuanya menjadi bahan masukan sehingga dalam rapat berikutnya bisa kita jadikan acuan. Jadi saya garis bawahi ya, kita setujui dulu naskah akademik ini. Nah, setelah kita setujui naskah akademik baru kita rapat kemudian terkait dengan rancangan peraturan daerah Provinsi Bali tentang penguatan sistem keamanan peserta berbasis kearifan lokal. Dan mohon kepada staf pendamping kami sebelum kita rapat ya 2 hari 3 hari tolong hard copy, soft copy-nya diberikan kepada kami sehingga kita bisa membaca dulu, mendalami sehingga dalam rapat nantinya di Bapeda kita bisa lancar sehingga teman-teman di Bapeda juga memahami isi dari Ranperda tersebut dan bisa memberikan masukan kepada tim penyusun. Mungkin itu ya yang saya sampaikan. Silakan tim moderator ya untuk yang terakhir memberikan kesimpulan rapat pada hari ini sebelum saya tutup selaku anggota Ketua DPD Provinsi Bali. Mungkin itu, silakan moderator. Terima kasih Pak Ketua DPD Provinsi Bali. Terima kasih juga kepada tim penyusun naskah akademik dari Universitas Ngarai berkaitan dengan rancangan peraturan daerah tentang penguatan sistem keamanan pariwisata berbasis kearifan lokal. Jadi tadi kita sudah melewati beberapa tahapan, terutama dari masukan dari Bapeda, MDA, Brida dan juga Biro Hukum serta dari analis kebijakan. Itu dapat beberapa poin yang catat berkaitan dengan rancangan peraturan daerah ini, yang dimana itu tertuang di dalam naskah akademik. Jadi dari rancangan peraturan daerah ini memang benar-benar diterdukan sebagai pengisi kekosongan hukum berkaitan dengan pengaturan pariwisata
sistem keamanannya. Terus yang kedua, di dalam peraturan ini perlu kita sinkronisasi antara keamanan desa adat dengan keamanan nasional, yang dimana di dalam desa adat itu ada yang terkenal dengan bencana, dan juga di nasional itu ada Polri dan TNI, agar nanti tidak terjadi tumpang tindih. Nah, terus yang ketiga itu berkaitan dengan bagaimana peningkatan kualitas SDM, terutama nanti berkaitan dengan kesejahteraan dari pengawas dari pariwisata itu sendiri, khususnya di desa adat. Nah, itu beberapa poin yang saya catat. Nah, untuk selanjutnya naskah akademik ini mungkin akan disetujui oleh teman-teman Bapak dan juga akan lebih lanjut dibahas melalui sidang-sidang paripurna di DPRD, dan juga akan mendapat masukan-masukan dari pemandangan umum fraksi serta pembahasan dengan komisi-komisi terkait, dengan juga nanti dari teman-teman sekretariat juga agar memprint out rancangan naskah akademik ini dan disebarkan minimal H-2 sebelum sidang paripurna. Mungkin untuk hari ini terima kasih atas kehadiran teman-teman semua pada acara pembahasan naskah akademik yang sejatinya merupakan bagian dari role play dari Laboratorium Public Policy and Government Universitas Merarai, dan juga untuk hari ini saya hadiri dan saya tutup dengan kata Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam warahmatullahi wabarakatuh.